Ya, jadi di sini ada studi kasus untuk soal praktikum 4 jaringan komputer, di mana terdapat 4 gedung dengan komputer yang berbeda. Untuk gedung 1 dan 3 berisikan komputer yang terhubung dengan jaringan kabel, sedangkan gedung 2 dan 4 berisikan komputer yang terhubung dengan jaringan wireless. Kemudian untuk mengakses webnya harus mengetikkan fakultas-harapan-fmipa.com di browser. Semua server dapat terhubung dengan satu sama lain sehingga menciptakan satu jaringan pada 4 gedung yang berbeda. Studi di sini dikatakan untuk tiap gedung ada 5 PC yang mewakili banyak komputer. Baik, sekarang kita akan ke konfigurasinya. Pertama kita siapkan device yang diperlukan, seperti server sebanyak 4 buah, kemudian router 1 buah, switch sebanyak 5 buah. Kemudian access point sebanyak 2 buah. Kemudian kita hubungkan kabelnya dari router ke switch. Kemudian dari server 1 ke switch. Server 2 ke switch. Server 3 ke switch. Server 4 ke switch. Kemudian dari switch ke switch kita menggunakan kabel cross. Oke, sekarang kita akan menentukan IP-nya terlebih dahulu. Untuk IP pada server pertama yaitu 192.168.10.1, dan untuk default gateway-nya 192.168.10. Karena di sini kita mengeluarkan sebanyak 122 komputer, jadi untuk default gateway-nya kita masukkan 124. Oke, kemudian untuk yang server kedua atau menuju ke ruang 2 kita menggunakan IP 20.1. Untuk default gateway-nya untuk gedung 2 itu 67. Berarti kita menggunakan default gateway 69. Kemudian untuk yang gedung 3 30.1, default gateway-nya kita menggunakan 222. Karena di sini menggunakan 222 komputer. Kemudian di sini 40.1, 40.177. Karena menggunakan 175 komputer. Untuk IP gedung 1 dan gedung 2 kita menggunakan /25. Kemudian untuk IP 3 dan 4, gedung 3 dan gedung 4 kita menggunakan /24. Pertama kita atur dulu untuk DHCP-nya.
pertama klik pada servernya, kemudian ke desktop, IP configuration. Di statiknya kita masukkan IP address 168.10.1, subnetnya 128.25. Kemudian default gateway-nya kita pakai sesuai yang diatur tadi 124. DNS-nya kita pakai 10.1 saja. Oke, kemudian kita sini masuk ke service DHCP, kita on kan terlebih dahulu. Default gateway kita pakai 124. DNS 10.1, kita mulai dari start 2, kemudian 122, kita save. DNS nya aktifkan, kemudian fakultas harapan fmipa.com. Address kita menggunakan address 192.168.10.1, kemudian kita add. Oke, sudah. Kemudian masuk server 2, desktop 20.1, subnetnya 128, default gateway-nya 10.20.69. Kemudian DNS servernya kita menggunakan DNS server dari server 1, jadi kita masukkan 10.1. Oke, kemudian di sini kita servisnya DHCP yang di-on-kan, default gateway-nya ganti 20.69, DNS 10.1, untuk start IP dari 2, dan maksimalnya 67. Oke, di save. Dan kita masuk server 3, taruh untuk DOM 3, kita desktop, IP configuration kita ganti 30.1, subnet nya 255.255.0, default gateway-nya 222, DNS server 10.1, dan service HCP 30.2222 222 10 30, kita mulai dari 2. Oke, untuk maksimum number usernya 220. Save. Kemudian selanjutnya untuk gedung 4 kita menggunakan 40.1, subnetnya 255.255.0, kemudian sini 40.177, default gateway-nya, dan servernya 10.1. Oke, ke service DHCP on kan, kemudian ganti 40.177, DNS nya 10.1 42, maksudnya 175. Oke, sudah. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. 129, oke. 21. Oke, sudah. Kemudian kita akan konfigurasi pada switchnya. Pertama klik switchnya ke CLI, di enter saja, di enable, konfigurasi terminal. Sini kita masuk ke interface range 1 sampai 9, sesuai dengan port yang kita gunakan tadi 1 sampai 8. INT range FA 0,
1 sampai 8, kemudian switch port mode akses untuk mengubah modenya ke akses. Oke, sudah. Kemudian kita buat saja sini VLAN name, VLAN 10, name gedung 1, kemudian VLAN 20, name-nya gedung 2, exit VLAN 30, name-nya gedung 3, dan exit VLAN 40, name gedung 4. Oke, kemudian kita cek terlebih dahulu untuk VLAN-nya apa sudah tertambah. SH VLAN seperti yang dilihat untuk gedung 1 dan gedung 4 sudah ada. Sekarang kita akan masukkan port yang ada nih ke gedungnya sesuai dengan VLAN yang tertera. Chapter C, kemudian konfigurasi terminal, INTFA, INT range FA untuk 0, 1 sampai 2, switch port akses VLAN 10. Oke, kemudian enter range dari 3 sampai 4, switch port akses VLAN 20, enter range dari 5 sampai 6, dari 5 sampai 6 kita menggunakan switch port akses VLAN 30, kemudian exit, kemudian 7 sampai 8 menggunakan switch port akses VLAN 40, kemudian exit. Dan kita atur routernya. Untuk router kita cari, kemudian klik 0 saja, enable, kemudian INTFA 0, konfigurasi terminal, INTFA 0, 0 SH. Oke, kemudian INTFA 0.10, encapsulation .1Q 10, IP ADD 192.168.10.124.255.255.255.255.128. Exit. Kemudian kita masuk ke yang 20, encapsulation.20, IP ADD-nya 20 /69 sesuai dengan default gateway-nya. Tekan 128, itu aja udah. Kemudian exit, masuk lagi ke FA 030, kemudian encapsulation ber30, ini 1Q30, IP address 30 titik 222, subnetnya 0, exit. Kemudian kita masuk yang terakhir yaitu 40, kemudian kita encapsulation .40, IP address 40 titik 177, exit. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke switchnya, kita aktifkan mode terang untuk port 24, NTFA 0/24, switch port
mode term Oke, sudah. Kita lebih dulu deh. Sekarang mungkin kita atur di sini. Untuk gedung 2 kita namakan gedung 2. Satu defaultnya kita namakan gedung 2. Untuk fase tidak usah. Exit, kemudian gedung 4. Sininya gedung 4. Untuk fase tidak usah. Oke, udah. Sekarang kita tes dengan menambahkan visi sini, dan sini. Kita coba untuk ruang 1 dan 3 dulu. Untuk DHCP nya apakah sudah berhasil. Klik pada PC, kemudian static ubah jadi DHCP. Sukses. Untuk IP nya sudah benar. Untuk ruang 1 10 titik dengan 10. Kemudian untuk ruang 3 IP conversion DHCP nya untuk DHCP sudah sukses juga dengan 30 sesuai dengan yang diatur tadi pada server. Untuk ruang sini yaitu ruang dari server sini, kemudian untuk ruang sini dari server sini, kemudian kita atur sini, kita ubah menjadi wireless, kemudian desktop di PC wireless. Connect nya kita cari gedung 2, kita konekkan. Oke, sudah. Kita tes untuk configure IP nya DHCP 22. Oke, untuk selanjutnya yang gedung 4 kita ubah fisikalnya jadi wireless, desktop, IP configuration, tidak, PC wireless, connect. Kita cari gedung 4, connect. Oke, kita cek IP nya 40.2. Sekarang kita akan coba untuk mengakses dari gedung 2 untuk alamat website dari server 1 atau FMIPA harapan ULR. Salah, untuk server di sini. Jadi kita akan mengakses DNS sini, yaitu fakultas harapan fmipa.com melalui gedung 2. Fakultas harapan fmipa.com. Kemudian kita tes, kita tunggu. Hostname on resolve. Oke, kita cek lagi. Untuk server kedua 2011, service 11, DNS type 0. Kita coba lagi, tambah aja yang baru, fakultas harapan mipa.com 11. Kita coba lagi. Fakultas harapan
fmipa.com. Tuh. Nah, udah bisa. Kemudian kita coba di gedung 3, gedung 4. Fakultas Harapan fmipa.com. Salah saja. Oke, sudah bisa juga dari gedung 3. Oke, sudah. Kemudian ke di gedung 1. Oke. Kemudian kita akan coba untuk mengganti tampilannya. Sini saya sudah menyiapkan codingannya. Oke, kemudian kita new file atau import ya. Kita import dulu untuk gambarnya. Picture. Kasih mana ya? Macron open. Oke, kita tambahkan. Kemudian kita edit untuk HTML-nya. Untuk HTML. Sini kita salin saja, kita paste, kita save, kembali pulang. Untuk kita tambahkan file baru dengan nama styles.css. styles.css. Tambahkan dengan nama styles.css. Kemudian dalamnya kita sesuai dengan copy saja. Kemudian kita copy paste, kita save. Oke, indeks HTML-nya mungkin ini kita hapus. Oke, sekarang kita lihat tampilannya dari gedung 2. Kita coba akses dari gedung 2. Fakultas Harapan fmi.com. Kita tunggu. Oke, nah untuk tampilannya udah berubah, berarti karena kita telah mengubah di server utamanya tadi di sini. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan lagi device-nya untuk menyesuaikan dengan tentuannya di sini dengan 5 PC yang mewakili banyak komputer untuk setiap gedung. Jadi kita tinggal tambahkan saja PC-nya sebanyak 5 untuk satu sebanyak 5. Oke. Kemudian dibawanya pulang. Oke, sebelah mungkin untuk sebelah ini kita copy paste aja sih dari yang ada nih biar settingannya enggak lama. Oke, kita copy paste saja 2, 3, 4. Oke,
coba kita lihat untuk sini apakah IP-nya sudah berubah atau tidak. Desktop IP configuration ke 24 itu beda dari yang sini. Desktop IP configuration 23 berarti bersih. Kemudian ini kita copy saja. Oke, kita cek untuk IP-nya 40 betul. Ini kejauhan. Oke. Cek untuk IP-nya 40 betul. Sekarang kita rapikan saja untuk sini. Kemudian untuk sini kita hubungkan kabelnya. Oke. Kemudian untuk komputer tadi kita ubah ke DHCP. Terus lagi belum, untuk mungkin kita cepat. Baik, lihatnya. Oke, kita ulang. Oke, sukses file, sukses. Untuk file tadi mungkin karena masih proses. Nah, sukses. Dan sini sukses juga. Kemudian bawahnya oke, sukses. Selanjutnya sukses. Ini sukses. Kemudian sini sukses juga, sudah. Kemudian sini oke, sukses. Mungkin kita akan rapikan lagi topologinya. Kemudian kita buat untuk masing-masing kategori atau masing-masing ruangan. Ya, untuk mengidentifikasikan video ini untuk ruang server, kemudian ini untuk gedung 2, ini untuk gedung 3, gedung 4, maksudnya gedung 4, dan gedung 1, ini gedung 3. Oke. Nice.
gedung 2, gedung 3, dan gedung 4. Kemudian nih ruang server, saja server. Oke, untuk terakhir mungkin kita coba lakukan ping dari PC di gedung 1 ke gedung 4. Ping 192.168.40 titik. Kita tes untuk ping ke 40.7. Tadi 40.7. Tunggu. Oke, RTO. Nah, reply berarti tindakan kondisi berhasil. Untuk terakhir mungkin kita coba lagi untuk dari PC yang baru tadi kita koneksikan. Kita akses ke web browsernya. Not responding. Tolong. Wow, hilang. Ini proses. Kita masukkan fakultas. Harapan FIPA.com. Go. Kita tunggu. Oke, untuk koneksinya berhasil. Mungkin sekian video dari saya. Seperti yang dapat dilihat untuk hasil untuk web browsernya udah berhasil, dan kemudian kita juga melakukan tes ping dari gedung 1 ke gedung 4 dan juga menerima reply yang menandakan itu berhasil. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.